Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tonatan TV. Sebelum kita lanjutkan pemaparan kita tentang keberadaan pra-kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita lihat dulu video berikut. Pada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, zuriat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat, itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Ribut-ribut ini gara-gara ono sing ngendecet napa? Sejarah wong mati. Mbah Hasyim Asy'ari bikin resolusi jihad niku perkarane napa? Perkara merah putih awalnya merah putih biru. Sing biru niku disuwek teng Hotel Yamato. Sampai akhirnya londo ngamuk niku. Ngamuk sampai akhirnya resolusi jihad ditokno. Niku bot-bote merah putih. Jadi merah putih iku saiki regane paling 200.000. Tapi namanya sejarah sebuah negara, merah putih kok coba delok Kang, ngetekno merah putih iku berapa ratus ribu nyawa sing mati gara-gara merah putih. Iku awak dhewe cuma main-main karo bendera sitok kuwi. Ngetekno merah putih ya cap mati. Mangkane ning Jawa Tengah ben gak mati ngetekno merah putih ning jero omah. Kelen ning rumah wonten mriki omah. Londo curiga, cagahe omah dikai gedang. Isih curiga cagahe omah dikai tebu. Cagahe omah siji meneh dikai klopo. Cek gak curiga meneh kei mari. Londo curiga ono merah putih ono liwo. Sisuke ben gak curiga meneh bawa tumpeng karo ingkung mangan. Cari londo arep badhok kowe angele ora Jawa. Tapi dia gak tahu begitu makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Loh, jadi merah putih ku gak main-main kan. Lu mangan aja sembrono, merah putih itu butuh darah. 10 November itu perkara apa? Merah putih. Lho kok tiba-tiba ono sing muni merah putih adalah karya nenek moyang kami. Iki karepmu piye to, Kang? Gundulmu. Kan saiki ono wong mengklaim merah putih karya mbok sapa niku wong lho. Ora wong Indonesia. Lah ini tidak boleh. Itu ada darah di belakangnya karena perjuangan kemerdekaan. Kene sing tawur
Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lha ketuane Rajiman Widya Diningrat. Mau Indonesia sampai tadi ono Pancasila, ono saiki tiba-tiba Pancasila nenek kami yang buat. Itu karepmu. Aku sih gak apa-apa, tapi orang yang mati berkalang tanah sebagai sabilillah yang pernah menegakkan merah putih pasti nesu. Oh gundulmu ngono. Mulane iku gak oleh sampean ganggu sejarah niku. Nggih. Basyir Masari ngetekno NU niku mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Londo ngamuk gara-gara kena mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, karena itu perlawanan sangat serius. Basyir Masari hidup dalam tekanan, bahkan di penjara, pernah dicabut kukune. Karena apa? Karena bikin Nahdlatul Ulama. Lah wong sing gak melo-melo tiba-tiba diketutno dadi pendiri Nahdlatul Ulama. Ya dinesoni karo wong Saido. Nek sak terutama wong lu gak oleh. Karena sejarah itu pasti berdiri atas perjuangan dan darah. Amen delok lho, Palestina pengen merdeka ke Palestina, sing mati mendino piro niku. Persis kaya awak dhewe biyen. Itu ditentukan, itu gegeran niku. Jenengane pemuda tua sama anak muda Soekarni karo pemuda tua Soekarno, Bung Karno, Bung Hatta. Itu yang ngerti. Nek Jepang itu sudah menyerah tanggal 15 Agustus. Tapi rebukan kan Jepang sepiye enake sama Tenshi Maida. Ya sudah, nanti kita umumkan tanggal 24 Agustus. Cari sing enom-enom ya kesuwen, Bung. Nek sampai tanggal 24 sekarang mestinya. Lho kok iso? Sampean nek melu nuruti Jepang tanggal 24 Agustus, sampean jangan lupa. Wong enom kan klik-klidik. Krungu berita, moco, ngerti bahwa kesepakatan apa bangsa-bangsa di United Nation, di PBB, bahwa negara yang merdeka karena diberikan kedaulatan oleh penjajahnya yang kalah perang, maka negara itu akan dikembalikan kepada penjajah sebelumnya. Berarti nek saka Jepang kok dikekno karo karo Londo. Makanya Belanda datang ke sini menagih konvensi PBB. Nek sampai tanggal 24 engko dikekno Londo kesuwen. Iki saiki 15-16 akhirnya nek rengas dengklok Bung Karno ya akhirnya kelem atas nama bangsa Indonesia ngono ya weh. Peristiwa rengas dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Kerawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Sedulurku, dari wikipedia.org, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ada dua lokasi pilihan pembacaan teks proklamasi, yaitu lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang karena tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan Ikada. Setelah mendapat informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi lapangan Ikada tersebut. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok. Awalnya Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua, pinggir kali dekat sawah yang tak layak kondisinya. Atas usulan Kiai Haji Darip, pejuang dari Klender, kepada Soekarni dan kawan-kawan
agar Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di tempat yang layak. Maka dipilih rumah saudagar Tionghoa bernama Jiao Kisong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 rumah Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus, tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditik oleh Sayuti Melik. Maksud saya yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin tik yang dipinjam, sebetulnya diambil saja dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine Mayor Laut Dr. Herman Kandeler.